Sobat Jurnalis TV, di era revolusi industri 4.0, hampir seluruh aspek industri terintegrasi oleh teknologi digital yang canggih. Hal ini muncul pencapaian globalisasi di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai keberagaman, seperti adat, hiburan, makanan, bahkan sistem produksi barang. Mari kita simak apa kata mereka tentang seni dan budaya. Masihkah relevan dan berpengaruh pada sektor ekonomi? Oke, jadi eksistensi seni budaya Indonesia sangat relevan pada revolusi zaman sekarang karena sangat mempunyai potensi dan peluang yang sangat besar dengan tujuan banyak zaman sekarang yang mengusung tema tradisional modern dipadukan dengan teknologi modern dan kearifan lokal itu sendiri gitu. Contohnya pada bidang fashion gitu ya. Sekarang itu batik tidak hanya dipakai pada kalangan ibu-ibu saja, namun banyak para remaja atau para Gen Z yang tertarik untuk menggunakan batik itu sendiri gitu. Kalau kita berbicara tentang seni dan juga budaya, terutama untuk membahas tentang eksistensinya, kita harus membahas juga tentang rakyat Indonesianya. Seberapa mendukung rakyat itu terhadap seni dan budaya milik negara kita sendiri. Kita bisa lihat di anak muda ya. Kalau misalnya anak mudanya menyukai seni dan budaya sendiri, maka dia dengan pastinya akan terus meneruskan seni dan budaya milik daerah itu, milik negara kita gitu. Menurut saya iya, karena Indonesia itu kaya akan seni dan budaya. Jadi kita tuh bisa mengembangkan bakat yang ada pada sumber daya manusia. Contohnya yaitu Indonesia itu punya seni seperti batik. Nah, dari batik itu kita akan menghasilkan seni dan budaya yang dapat dipasarkan dari pasar lokal maupun pasar mancanegara. Budaya di Indonesia itu masih bisa kita lestarikan eksistensinya di dunia ini. Dapatkah Indonesia? Ini kan kita bahasnya tentang possibility ya. Menurutku possible ya. Ini mungkin untuk dapat diandalkan, terutama dengan kita melihat bahwa seni dan budaya kita itu cukup melimpah. Kalau misalnya kita membahas tentang probabilitas ya, dengan sebanyaknya ini masa nggak ada sih satu yang dapat unggul di sektor seni dan budaya kita? Ya, justru itu sangat bagus karena dari sektor ekonomi, terutama sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu sangat kreatif. Pertama, anak-anak Indonesia itu mereka tuh bisa bersaing juga di luar negeri. Mereka tuh bisa mengekspor mulai dari batik, terus atau kerajinan yang ada di Indonesia tersebut. Jadi perkembangan seni dan budaya di Indonesia itu bisalah kita buat kreativitas agar bisa kita gunakan dan membantu kita di sektor ekonomi. Sangat bisa karena seni budaya Indonesia menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contohnya juga ya bisa dalam bidang fashion dan makanan yang famous atau marak pada kalangan internasional gitu. Kalau menurut saya itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Mungkin anak-anak Indonesia itu harus dilatih terlebih dahulu, mulai dari mereka diajarkan cara membatik, terus cara menenun yang baik, dan itu tuh bisa jadi sumber ekonomi untuk Indonesia. Mungkin bisa dengan salah satu cara memperbanyak atau memperluas lapangan pekerjaan yang memadukan atau memadukan dengan seni, dengan sifat atau nilai seni dan budaya, baik itu barang maupun jasa, serta dapat mempromosikan media sosial yang bermutu ataupun bermanfaat. Untuk mendapatkan nilai ekonomis itu ada banyak sebenarnya caranya ya. Tapi itu balik lagi ke masyarakatnya. Apakah dia tetap ingin melakukan komersialisasi terhadap seni dan budaya kita atau enggak, ya kan? Kalau misalnya ingin melakukan komersialisasi, maka memang harus ada dukungan dari pemerintah secara langsung. Kalau misalnya kita lihat seperti negara tetangga, Korea Selatan yang memang full fokus terhadap seni dan budaya mereka, itu pun bisa untuk dikomersialisasi. Dan apakah Indonesia bisa? Tentu saja bisa. Jadi
kita bisa memanfaatkan seni dan budaya kita untuk sektor ekonomi, yaitu bagaimana dengan cara kita mengembangkan bagaimana kita bisa membuat seni dan budaya Indonesia kita itu menarik dan bisa diterima oleh orang-orang luar terutama. Saya yakin sih Indonesia bisa mengembangkan seni dan budayanya lagi biar tetap lestari terus dan eksistensinya masih tetap ada. Saya kasih nilai sekitar 8/10 lah. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dengan tantangan dan hambatan yang ada ya. 1 sampai 10 kayaknya saya kasih skor 8 ya, karena seni budaya Indonesia menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi yang mungkin bisa bertambah. Namun balik lagi pada SDM itu sendiri, bagaimana cara ia mengelola ataupun memanfaatkannya gitu. Menurut saya itu bisa 7,5 atau 8 ya. Karena Indonesia itu menurut saya itu anak mudanya itu bisa bersaing pada pasar lokal maupun non lokal. Karena seni dan budaya itu tidak terlepas dari Indonesia. Karena Indonesia itu beragam suku bangsa. Jadinya anak Indonesia itu bisa mengembangkan kemampuannya. Untuk rating aku kasih 8/10. Untuk alasannya mungkin kita bakal membahas dulu ya. Seni dan budaya pertama itu keunggulan kita adalah ya dari banyaknya beragam seni dan budaya itu akan menjadi lebih banyak opsi bagi kita untuk show off di dunia. Terutama kita udah banyak nih seni dan budaya kita yang terkenal. Contohnya kalau misalnya di bidang seni itu seperti batik. Batik kita ini sudah mendunia dan sudah ditetapkan sebagai ciri khas bangsa negara Indonesia itu sendiri gitu. Ini adalah peninggalan negara Indonesia. Lalu untuk di penarinya sendiri, tarian kita cukup banyak dan cukup melimpah. Ini adalah alasan aku ngasih nilai 8/10. Seni dan budaya adalah warisan bangsa. Menjaga dan melestarikan seni dan budaya, serta memperkenalkan kepada dunia, menunjukkan betapa kayanya bangsa kita. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Dewi pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.